Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua pada pagi hari ini? Alhamdulillah, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, insyaallah hari ini kita akan melanjutkan talaki buku tilawah 5 halaman 19. Talaki buku tilawah 5 halaman 19. Alhamdulillah, kalau yang sebelumnya halaman 17 dan 18 kita sudah membahas tentang nun sukun atau tanwin bertemu huruf ha. Nun sukun atau tanwin bertemu huruf ha yang mana membacanya adalah membacanya jelas. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini kita juga akan membahas seputar nun sukun atau tanwin akan tetapi bertemu dengan huruf kha. Bertemu dengan huruf kha. Nun sukun atau tanwin bertemu huruf kha, membacanya jelas. Baik teman-teman, sebelumnya Ustadz akan menghafalkan konsepnya dulu. Perhatikan dan dengarkan Ustadz. Setiap huruf nun sukun atau tanwin bertemu huruf kha maka dibaca jelas. Sekali lagi. Setiap huruf nun sukun atau tanwin bertemu huruf kha maka dibaca jelas. Contohnya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan baris yang pertama. Min khauf alimun khabir. Min khauf alimun khabir. Min khauf alimun khabir. Nah, teman-teman, perhatikan di sini nun sukun bertemu huruf kha. Inilah yang Ustadz maksudkan bahwa dia dibaca jelas. Tidak berlama-lama dalam menekan huruf nun sukun. Jadi tidak boleh menyerupai mendengung. Contoh yang tidak benar adalah contoh seperti ini. Min khauf. Ya, min khauf. Nah, teman-teman, cara membaca seperti itu adalah cara membaca yang salah. Karena nun sukun bertemu huruf kha, ya, itu tidak boleh dibaca mendengung atau dibaca jelas. Jadi min khauf alimun khabir. Alimun khabir. Nah, yang kedua ini adalah huruf mim, harokatnya dhammatain. Nah, inilah yang Ustadz maksudkan dengan tanwin. Masih ingat teman-teman? Yang disebut dengan tanwin itu adalah gabungan dari fathatain, kasratain dan dhammatain. Nah, di sini huruf mim harokatnya adalah dhammatain bertemu huruf kha, maka dia dibaca jelas. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua teman-teman, masih di baris yang pertama. Untuk yang terakhir, ya, yang terakhir, maka kita panjangkan. Ya. Panjangkan yaitu 4 ketukan. Ya. Jadi min khauf alimun khabir. Nah, seperti itu ya. Jadi tidak boleh min khauf alimun khabir. Nah, tidak, itu adalah cara ataupun contoh bacaan yang salah. Jadi min khauf
alimun khabir. Nah, seperti itu. Baik, sekarang Ustadz lanjut baris yang kedua. Min khair nidaan khafiyya. Min khair nidaan khafiyya. Min khair nidaan khafiyya. Nah, teman-teman, perhatikan di baris yang kedua ini, di bait yang kedua, nida di atas ada tanda layar. Ini bertanda bahwa dia panjangnya 5 ketukan. Ya, 5 ketukan, kemudian baru masuk ke bacaan yang jelas, ya. Nah, yang terakhir juga khafiyya. Nah, tidak boleh kita membaca khafiyan. Karena di sini kita sudah masuk pada pembahasan bacaan waqaf ataupun tanda berhenti. Nah, tanda berhenti. Jadi khafiyya. Nah, di sini juga ada menekan karena ada tasydid. Huruf ya-nya mengandung tasydid, ya. Nidaan khafiyya. Ya, seperti itu. Ustadz lanjut baris yang ketiga. Fa in khiftum karratun khasirah. Fa in khiftum karratun khasirah. Fa in khiftum karratun khasirah. Selanjutnya baris yang keempat. Min khasyah dzarratin khairan yarah. Min khasyah dzarratin khairan yarah. Min khasyah dzarratin khairan yarah. Nah, perhatikan teman-teman. Di sini hati-hati juga dengan membaca dengan huruf shin. Shin yang harokatnya adalah sukun. Ya, ketika dia disukun betul-betul dia harus bunyinya itu kencang, anginnya kencang. Min khosh, jangan sampai khos. Ya, bedakan antara huruf sin dengan shin. Kalau sin dia tanpa titik. Kalau shin seperti ini. Nah, kemudian di sini ada bacaan samar, ya. Khairan dzarratin khairan yarah. Ya, bacaan samar yaitu fathatain bertemu dengan huruf ya. Dia dibaca samar dan disertai mendengung. Baik, selanjutnya Ustadz lanjut baris yang kelima. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Selanjutnya baris yang ke-6. ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ. ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ. ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ. Nah, teman-teman, sebelum Ustadz lanjut ke baris yang terakhir, di baris ini dituntut untuk kita untuk hati-hati karena banyak sekali yang agak sedikit susah untuk dibaca. Ya, pertama kita masuk kepada mim
tasydid kita ketuk thumma, ya 2 ketukan. Kemudian fussilat, fussilat, ya sad yang tasydid. Milladun, milladun. Nah, nun sukun bertemu huruf lam juga, ya. Itu dia langsung dimasukkan ke huruf lam tanpa mendengung. Jangan sampai kita membaca min ladun, tidak, tapi milladun, ya. Milladun. Kemudian nun sukun bertemu huruf ha. Nah, pembahasan kita yang halaman 17 dan 18. Nun sukun bertemu huruf ha dibaca jelas. Kemudian mim mim harokatnya kasrotain bertemu huruf kha, ya. Pembahasan kita hari ini maka juga dibaca jelas. Ustaz bacakan sekali lagi. Thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Baris yang terakhir, min ju'in wa amanahum min khawf. Min ju'in wa amanahum min khawf. Min ju'in wa amanahum min khawf. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu tadi teman-teman talaki hari ini, yaitu buku tilawah 5 halaman 19 tentang setiap huruf nun sukun atau tanwin bertemu huruf kha maka dibaca jelas. Ya, jadi pembahasannya nun sukun atau tanwin bertemu huruf kha, yang mana cara membacanya adalah dibaca jelas. Alhamdulillah teman-teman. Itu tadi talaki dari Ustadz. Nanti diperhatikan, ya, disimak dengan baik. Setelah disimak, teman-teman bisa memberikan tanda ataupun kode. Jikalau seandainya teman-teman menemukan bacaan yang mendengung atau bacaan samar, ya, seperti ini, dzarratin khairai, teman-teman bisa menandakan dengan tanda bulat. Nah, sedangkan bacaan yang panjang, baik itu panjangnya yang 5 ketukan ataupun panjangnya seperti ini, alimun, itu panjang 1 ayun, juga teman-teman bisa menandakan dengan tanda panah ke atas. Nah, tujuannya adalah agar memudahkan bagi kita untuk mengenal mana bacaan yang mendengung atau samar dan mana bacaan yang panjang hurufnya. Nah, seperti itu teman-teman. Setelah semuanya ditanda, kemudian teman-teman baru mulai membaca untuk melancarkannya. Nah, sampai lancar kemudian di-store ke Ustadz. Nah, seperti itu. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua dalam mempelajari kalamnya. Amin ya rabbal alamin. Sampai berjumpa lagi pada pertemuan yang selanjutnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.